Ada Edka, siapa? Anu, penutup kue. Saya mau bertemu sama penutup kue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Wah, masih ingat. Tangan kanan dan tangan kiri ya. Ulangi ya. Selamat pagi. Ya, luar biasa. Tepuk tangan dulu buat semuanya. Ya. Ini materi terakhir, harus kumpulkan semangat, harus kumpulkan fokus karena sebentar mungkin sudah penutupan Bu ya. Habis asar kayaknya jam 4:30 penutupan. Karena saya juga harus bawakan 2 materi. Sebenarnya materi ini kalau di online kan ya, itu bisa 1 minggu. Bahkan bisa 2 minggu. Terakhir saya ngisi 2 minggu di salah satu distributor yang namanya situ, yang tetes-tetes itu, bukan madu namanya apa? Propolis dari Turki. Itu ada 100-an peserta online, itu saya bawakan 2 minggu. Nah, hari ini saya coba kemas, diperkecil, diperpendek sampai dipres ya. Itu kurang lebih 1,5 jam lah, karena sekarang udah jam 2 ya, jam 2, jam 3 kita selesai 3:30 atau jam 4 ya. Saya press, mudah-mudahan tidak mengurangi nilai yang saya akan share dari Bapak Ibu semua. Siap ya? Siap, bismillah ya. Oke, jadi saya akan mix ya, cover selling. Kemarin banyak sekali yang bertanya bagaimana bikin status yang bagus. Maksudnya postingan, bukan status ini ya, status jomblo sama single, bukan, maksudnya postingan ya. Kemudian bagaimana caranya supaya orderan kita tepat sasaran dan sebagainya. Nah, hari ini saya akan share ya, ada 2 materi tapi saya gabung. Mudah-mudahan kita bisa selesaikan dengan dengan sempurna ya, insya Allah. Baik. Next, nah kita akan ngobrol apa? Nah ini bahasa Inggris semua, tapi saya tidak usah bahas karena sebentar saya akan bahas. Next, oke, saya mau diskusi dulu sama Bapak Ibu semua. Ke bawah, next. Nah ini ada satu gambar ya, kita diskusi. Ini ada gambar ya. Ini saya kasih waktu 2 menit berdiskusi di kelompok masing-masing. Ini ada gambar di atas. Ya, Jaki bilang tentara ya. Pokoknya ceritakan Kak, apa ini gambar ini. Silahkan sesuai dengan apa yang ada di kelompok Anda gitu. Apa yang Anda tangkap, apa yang Anda persepsikan di gambar ini. Saya kasih waktu 2 menit untuk diskusi. Cukup? Sudah ya? Oke, langsung saya minta perwakilan. Silahkan milioner. Siapa yang mau? Tolong didengarkan, disimak ya. Masing-masing kelompok akan jadi juru bicara. Silakan Bu. Baik, kami dari kelompok milioner tadi bahwa gambar di atas ini seorang prajurit petugas yang ingin mengamankan suatu daerah yang berada di balik pagar. Itu yang kami tangkap. Jadi dia siap siaga ya, itu. Jadi niatnya dia menjaga apa yang berada di balik pagar tersebut. Oke. Terima kasih. Terima kasih aplaus dulu buat milioner. Terima kasih. Penjaga yang menjaga di baliknya. Cherry Bell. Tolong bahasa Indonesia yang baik dan benar ya, jangan bahasa Korea ya. Silakan. Ush. Laku nih. Yang tadi itu lagunya laku-laku. Yang mana lagunya laku-laku itu? Oh iya. Oh. Lanjut. Dari gambar yang kami dapat, bisa ambil gambaran bahwa seorang petugas keamanan yang menjaga, saya mau bilang perbatasan juga bisa, karena dia ada antaranya itu pagar. Ya. Kemudian dia di sini kita gambarkan dia berjaga-jaga
untuk mempertahankan wilayah kekuasaannya, wilayah jagaannya. Baik, itu aja. Terima kasih. Terima kasih. Aplaus buat Cak Liber. Mirip gak dengan yang disampaikan? Teratai. Hah? Ceritakan saja apa? Ya, deskripsikan gambar apa yang ada di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau deskripsi gambar ini adalah prajurit yang menjaga gerbang, tapi hubungannya dengan usaha kita adalah kita harus berperan sebagai menjaga kestabilan perekonomian rumah tangga dan masyarakat sehingga bisa dipertahankan keberlangsungan usaha. Masuk. Terima kasih ya. Aplaus dulu buat Teratai. Yang biasa. Ini namanya Maca. Apakah Maca juga pendapatnya? Silakan. Belum sepakat. Ada yang tidak sepakatnya di sini. Ya, silakan. Pokoknya siap-siap, langsung saya kasih mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kami lihatnya sekilas langsung terlihat itu sedang menjaga perbatasan. Karena misalnya ada sesuatu di balik pagar itu yang hendak dijaga dan bapak ini yang menjaganya. Seperti itu kira-kira garis besarnya. Oke, seperti itu. Oke, terima kasih. Aplaus ya buat Maca. Selanjutnya keluarga idaman. Nah, Kurang Mandiri. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Menurut pendapat saya, pendapat kami, Kurang Mandiri, ini seorang prajurit yang sedang menjaga kedutaan besar. Apakah itu rumah atau pokoknya suatu kedutaan besar suatu negara. Itu aja. Singkat pada jelas. Terima kasih buat keluarga Mandiri. Kita ke Melati. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Melati. Maksud dari gambar tersebut di atas adalah seorang prajurit dengan siaga menjaga wilayahnya. Maksudnya ialah kita sebagai usaha kecil apapun itu bentuknya, kita harus selalu siap menjaga kualitas, mutu, dan yang utama kita bisa dipercaya agar usaha itu bisa kita pertahankan. Terima kasih. Terima kasih Bu, terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah berdiskusi, sudah memberikan deskripsi dari gambar ini. Nah, giliran saya, apa hubungannya dengan penjualan? Karena ini gambar, saya pasti kalau sengajar, ini dulu yang saya sampaikan ke orang. Apa nih? Karena ini filosofi. Ini gambar ini sangat filosofi dan itu ada terjadi dalam tubuh kita. Coba semua tangannya kanan, pegang bagian belakang, ya. Rasakan kondeknya, ya. Bagian belakang, ya. Oke, di bagian belakang ini ada otak kita bernama RAS, Reticular Activity System, atau area kritis. Area kritis sama gambarnya, sama filosofinya, sama analoginya dengan prajurit yang sedang menjaga perbatasan sekarang. Ibu, kalau nonton Dangdut Academy, apakah sekarang siapa yang sudah menikah itu? Wih, cepatnya Resti, ya. Itu pas diumumkan pernikahannya, terus MC-nya bilang, kita ikuti setelah pesan-pesan berikut ini. Apa yang akan ibu lakukan? Hah? Ganti channel. Dan sekalian dijual nih Bu, TV-nya. Mana ininya? Spidolnya? Oke, ganti channel. Oke. Sekarang yang kedua. Yang di belakang bapak lagi nonton MotoGP. Tiba-tiba ada iklannya, Sopi COD, Sepi COD. Apa yang Bapak akan lakukan? Joget.
Banting HP-nya. Apa? Skip. Skip. Oke, saya kasih tahu satu cara kerja otak manusia. Ternyata yang melakukan skip, yang lakukan ganti channel itu sebenarnya perintah langsung dari bapak-bapak ini di otak kita yang bernama area kritis. Jadi inilah yang bertugas di otak kita yang nge-skip semua bentuk iklan. Apa yang dia skip? Next. Coba kita lihat ya. Ini iklan yang biasa kita lihat di sosial media. Mau kulit putih dan mulus dalam 3 hari? Pakai CSZ, yang lain sudah buktikan khasiatnya. Kamu rugi banget deh kalau nggak nyoba. Minat hubungi sekarang juga. Bla 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 bla. Biasa kita lakukan seperti ini? Kita tag-tag orang sering? Sesungguhnya di media sosial, masih ingat materi saya kemarin? Media sosial itu tempatnya orang berceloteh, cari informasi dan sebagainya. Ternyata inilah 3 unsur yang terlarang. Next. Inilah yang membuat area kritis itu berbunyi. Tit, iklan, tit, iklan, tit, iklan. Apa unsurnya? 1. Mau kulit putih dari mulus dalam 3 hari? Itu unsur penawaran. 2. Pakai krim pemutih. Unsur ajakan. Apalagi? Hubungi sekarang juga unsur. Nah, kalau Anda gunakan di media sosial seperti ini, aktif langsung area kritisnya manusia. Karena orang tidak suka ditawari, tidak suka diperintah, tidak suka disuruh-suruh. Makanya banyak gagal kalau kita ngiklan, kalau kita posting. Kenapa ini gagal kak gitu? Nah, hari inilah saya akan share satu ilmu penting saya pelajari dari tahun 2016. 2 tahun saya pelajari, 2018 saya ambil lisensinya untuk ngajar di Bandung langsung. Namanya cover selling. Next. Nah, kalau kita ketik di Google, cover itu artinya, jadi kalau cover selling artinya, bagaimana caranya itu? Beli kah gitu? Bagaimana ceritanya itu? Penjualan tersembunyi. Coko-coko jualan begitu, bagaimana? Bagaimana tuh jualan halus? Ini beli ki, begitu? Bagaimana? Ya, jadi caranya bikin iklan cover tadi. Cara bikin iklan cover adalah hilangkan semua penawaran, perintah ajakan. Jadilah cover tersembunyi seperti kentut. Kita lihat kentut? Enggak, tapi kita bisa cium, ya, rasakan. Wah, ada kentut di sini. Makanya ilmu cover selling itu adalah ilmu goib. Serius kayak ini. Ilmu goib itu kita bisa rasakan, tapi orang tidak bisa lihat. Itu namanya cover selling. Cara jualan, tapi tidak jualan, tapi jualan. Gimana itu caranya? Nah, kita lihat. Next. Inilah dia. Contoh. Masih dilihat gini. Muka dong. Saya bacakan ya. Postingan pertama. A. Ready ranselnya cantik. Ada warna kuning, hijau, merah, kapasitas tas 20 liter. Segera order ya ke nomor 081 sekian. Postingan pertama. Postingan kedua. Pagi ini seorang teman cerita. Biasanya dia kalau pakai ransel, pundaknya terasa nyeri. Meskipun cuma dipakai sebentar, tapi setelah pakai tas ini, entah kenapa hampir 2 jam dipakai jalan-jalan, pundaknya nyaman-nyaman saja. Mungkin karena itu ya, ada banyak teman yang penasaran dengan bahan tasnya. Yang mana Anda kepoi? Kenapa dikepoi? Sama-sama di status. Kenapa? Ya, karena kita punya persepsi, bisa nih tuh Dik, 2 jam dia pakai jalan-jalan nggak nyeri. Bahan apa itu Dik? Itu namanya cover selling. Dia sedang jualan, tapi dia bikin penasaran. Akhirnya kalau dibanding status 1 sama status 2, yang mana yang dikomentari? Ini yang berujung kepada inbox. Apa kamu jual itu?
Berapa harganya itu? Adakah uang tak? Itu kan itu inbox pinjam uang ya, bukan itu. Bisa Ki lakukan ini? Bisa latihan? Bisa. Coba 1 menit. Langsung latihan, tidak ada penawaran, tidak ada ajakan, tidak ada perintah. Langsung latihan, bikin iklan sendiri, produknya masing-masing. Ingat kemarin materinya, saya sesuai dengan prasangka hambanya. Jangan pasang di kepalanya, aduh gaptekku, aduh nggak bisa kak. Ingat pelajaran kemarin. Oke, Ibu nih sudah? Coba kita dengarkan satu orang ya. Selamat hari Sabtu yang seru. Ya, Sabtu Jumat ini salam. Tidak apa-apa Ji. Anggaplah. Kamu yang suka seru-seruan. Tahu tidak? Orang pelit itu awal mulanya datang dari pembeli yang pedagang yang selalu dimintai harga teman. Tapi tidak ada di temanku yang begitu. Karena temanku kalau beli tidak menawar dan bayar cash. Keren ya? Sekeren kamu yang suka pakai masker yang ada dari Rosebud Diary di sampingnya. Oke, aplaus dulu buat Bu Uni ya. Oke, sayangnya saya tidak bisa baca baca statusnya. Tidak apa-apa ya. Satu orang, siapa yang sudah? Oke. Alhamdulillah hari kedua mengikuti BIMTEK di Hotel Horizon. Lelah? Iya. Capek? Iya. Tapi alhamdulillah masih tetap semangat karena ternyata Pak suami selain menyelipkan uang juga tidak lupa memasukkan jamu ekstrak jahe di tas sebelum berangkat kemarin. Luar biasa. Curhat dong, Ma. Bagus. Cowoknya, bapak-bapaknya. Ada yang bisa? Oke, bapak-bapaknya dulu ada? Ada yang mau kencing ya, bapaknya. Biasa tuh kalau kapal kali kalian kencing dulu ya. Ya, silakan, Bu. Langsung saja. Silakan, Bu, langsung. Selangsungan. Kebetulan saya juga penjual kepang panas di Bangkok. Iya. Salam Jumat berkah. Ada yang bilang makan apa di hari Jumat itu baik. Saya juga kurang tahu apa hubungannya. Tapi yang jelasnya makan apam panas dengan segelas teh itu rasanya nikmat sekali. Nah, oke. Tepuk tangan dulu buat semuanya. Ya, luar biasa ya. Sudah melihat? Sudah kelihatan polanya? Sudah kelihatan polanya? Sebenarnya saya tahu juga Pak, tapi susah menulis. Nah, tidak masalah. Tangga lantai 10 itu dimulai dari lantai 1 ya. Jangan langsung mau pintar, tidak bisa. Latihan dulu. Gagal coba, tidak apa-apa. Oke, 4 orang tadi berhasil. Tidak ada penawaran, tidak ada ajakan, tidak ada perintah. Bagaimana rasanya setelah menulis itu? Terbebani enggak? Enggak. Kita tulis iklan, selalu berpikir bagaimana caranya bikin iklan supaya bagus gini. Jangan pikir bagusnya. Curhat saja. Terima kasih Bu Wagub kemarin ya. Atau terima kasih Bu Camat sudah order 1000 piece apangku hari ini. Semoga laris manis. Amin. Itu saja. Hah? Alhamdulillah. Jadi itu terima kasih berarti terima kasih terus ini. Ganti-ganti yang lain. Ya, kalau ada tulisan-tulisan seperti itu namanya cover selling. Ya, cuman tadi ini masih berantakan. Kita akan atur polanya ya, atur bagaimana bagusnya. Oke, next. Ya, jadi cara paling mudah untuk jualan berhenti menawarkan, selesai. Titik. Nggak usah ditawarkan orang, beli sekarang juga, tek-tek orang, nggak usah. Cerita saja. Tadi sudah didengarkan beberapa orang. Ada yang panjang sekali, ada yang pendek, ada yang storytelling, ada yang berkisah. Begitu caranya menulis iklan di sosial media. Oke, saya masuk tips bagaimana meramaikan sosmed. 1. Next. Oke, bagaimana caranya? Ini kita praktekkan karena ini sudah terbukti proven di beberapa orang yang saya pernah ajari. Kalau Bapak Ibu gagal, berarti Ibu melewatkan step by stepnya. Ada 2 orang yang pernah melapor ke saya, 3 orang malah. Yang pertama adalah polisi, ikut workshop sama suami sama istrinya. Istrinya di depan, suaminya di belakang memantau. Polisi biasa. Dia ikuti materi saya tahun 2018. Pulang hujan-hujan, dia langsung bilang sama istrinya, pokoknya komitmen ke ini yang diajarkan tidak yang fakih.
siap. 2 tahun berikutnya dia sudah haji, dia sudah beli mobil, dia sudah bangun rumah, adminnya 30. Dia fokus menggunakan tips ini. Itu yang pertama. Yang kedua, ada teman saya di Bandung namanya Umi Resti. Anaknya 5, dua orang kembar, satu berkebutuhan khusus. Tapi dia bisa menghasilkan omset ratusan juta per minggu hanya dengan menggunakan pola seperti ini. Yang ketiga, waktu saya ngisi di Batam, ya, ada salah satu teman Facebook saya, karena saya waktu itu kenalan karena mau beli HP di Batam ya. Nah, kebiasaan saya itu kalau keluar kota, kalau saya sendiri jalan, saya selalu minta ditemani sama orang, karena kalau saya sendirian menginap bahaya ya. Jadi saya minta satu orang yang temani saya di hotel, itu udah saya panggil. Terus saya ajari begini. Pulang dari Batam, transit di Jakarta, langsung dia bilang, Daeng, saya dipanggil Daeng, terima kasih banyak ilmunya. Langsung ada closing 1. Dia menerapkan tips ini. Mau tahu? Bisa dipraktekkan? Bisa komitmen? Bismillah ya. Nanti kuliah lihat ini dulu, nanti pilih lihat. Ya terserah. Nggak semua orang sukses. Pasti hanya orang-orang pilihan. Siapakah dia? Nah, yang mempraktekannya. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Next, pertama, Bapak Ibu, siapa yang teman Facebooknya 3.000 angkat tangan? 3.000 teman Facebook angkat tangan. 4.000. 5.000, 2.000, 1.000, baru tadi bikin. Yang angkat tangan ini dari Facebooknya? Ada. Tapi malu-malu ya. Oke. Yang paling pertama adalah bikin target kapan teman saya full friend, full pertemanan. Bikin target. Misalnya, saya mau pertemanan di Facebook saya 5.000, tapi 5.000-nya ini adalah tertarget. Jangan sampai di Facebook kita ada 4 golongan. Golongan keluarga, langsung mulai. Golongan alumni, galongan aku bilang. Galon aku bilang. Golongan tetangga, dan golongan para mantan. 4 golongan ini susah dijuali. Minta utang, minta diskon. Wih, bagaimana caranya? Nggak boleh dong saya berteman. Boleh. Keluarga, boleh. Tapi biasanya kalau keluarga jauh itu, kadang kalau kita bikin status seperti itu tadi, jadi nanti banyak sekali uang tak. Kan persepsi, kita bangun. Akhirnya banyak yang bilang, pinjam saya dulu uang, kan sukses semua kok. Nah itu bahaya kalau keluarga. Tetangga juga demikian. Apalagi alumni, apalagi mantan. Tidak enak, mau ditagih tidak enak gitu. Ada masa lalu gitu ya. Tidak ditagih, rugi gitu. Ya, 5.000 tertarget. Teman tertarget. 2. Ya, 2. Profil yang menarik. Apa itu profil? 1, nama Facebook. Tolong sekarang yang Facebooknya ada kata-kata seperti ini. Ayo selalu semangat sampai di surga. Tolong keluar ibu ada di sapi lantai 1 ada musola. Sholat tobat ki. Kenapa alih sekali ki? Ya. Apalagi situ kerja di PD mencari cinta sejati. Keliling-keliling itu Indonesia dari dapat perusahaan itu. Ganti nama Facebook sesuai dengan nama KTP. Alasannya kenapa? Karena nanti kalau Facebook kita kena blokir, mohon maaf, ada ibu yang sudah nama brand itu kemarin, itu kalau kena blokir susah kembali. Karena yang diminta nama KTP. Jadi sesuaikan nama KTP. Saya misalnya Fakih Faktur Rahmat, itu saja saya kasih nama. Begitu diblokir, saya upload KTP saya, bisa kembali. Yang kedua juga foto. Nah, ini biasa foto yang salah-salah ini. Foto Anda. Kalau perlu foto yang close up. Kalau perlu lagi foto yang ada produk Anda.
jangan foto anak tak, apalagi foto orang Korea. Jangan foto produk. Memangnya orang mau berteman sama produk? Masa saya mau berteman sama panci? Ada etika siapa? Penutup kue. Saya mau berteman sama penutup kue. Orang mau berteman dengan orang manusia. Kalau penutup kue silahkan, tapi ada juga di situ. Terserah nih mau kayak begini, kayak mau kayak begini. Terserah ya. Yang jelasnya foto profil, terus foto sampul. Nah, boleh dilihatkan Facebooknya teman saya di ini. Foto sampul itu aktivitas Anda dengan usaha Anda. Lagi packing, apalagi lagi bikin kue, apalagi lagi goreng. Pokoknya aktivitas di bisnis Anda. Misalnya saya punya misalnya lagi rame, Anda berdiri di situ, itu saja. Contoh ini, coba namanya ini ya, Suryani Safar dalam kurung personal brandingnya, womanpreneur. Fotonya dia dan usahanya, di belakangnya kayak kartu namanya lah begitu, boleh begitu profilnya. Satu lagi Ahmad Fajar. Ahmad Fajar ini usahanya jual beli laptop sama video dan sebagainya. Silahkan Anda seperti ini. Kerja di mana? Kerja di perusahaan masing-masing dong. Jangan kerja di perusahaannya orang yang tidak ada. Bikin halaman, misalnya usaha tak? Nama Sibori. Tulis di situ Direktur Sibori atau kerja di Sibori gitu. Buatkan di halaman khusus namanya Sibori. Yang kerja yang lain yang tidak ada di ini. Oke, ini apa alasannya? Saya suruh begini, Bu. Apa alasannya? Saya suruh seperti ini, penampakan Facebook tak? Iya, tenang saya mau dilihat ya, maksudnya apa alasannya? Ini online, Bu. Orang keluarkan uangnya, orang tidak kenali kita. Yang bisa kenal kita adalah siapa ini punya foto, walaupun juga belum tentu, biasanya ada penipu ya. Tapi kalau ada foto tak, minimal orang tahu, oh orang ini, trust, meningkatkan trust. Jadi foto tak diganti nanti, mulai ganti. Kalau pun ada anaknya, boleh sama anaknya. Ada pakai cadar di sini, boleh pakai cadar jauh-jauh sama keluarganya, boleh. Silakan. Saya tidak suruh buka cadar, enggak. Pokoknya intinya harus ada orangnya dan sebagainya. Next. Balik ke ini materi, kita cepat. Ini kaitannya dengan nomor 1, join di kerumunan. Tahu gini namanya di sana, join di kerumunan. Siapa yang saya harus ajak berteman? Kenapa harus bukan keluarga? Kenapa bukan tetangga? Kenapa bukan teman kuliah dan sebagainya? Yang kita ajak berteman itu adalah orang-orang yang tertarget. Siapa orang-orang yang tertarget? Gampangnya begini. Pernah lihat orang live? Ya, sering ya. Ketika ada orang live, terus ada komentarnya, keep dong say, Anda add itu. Add itu orang yang bilang keep dong say, karena itu adalah ikan yang lagi lapar. Itu yang harus dia temani. Anda jual hijab, cari komputer hijab. Anda jual makanan, cari komputer makanan. Berapa harganya? Itu yang Anda add. Jangan di inbox, di add. Berteman sama orang itu. Biar berteman tak 300, tapi 300-nya lapar. Betul nggak? Daripada 5.000, alih semua. Gayaan aja. Paham sampai sini? Oke, next. Nah, ini saya kasih tahu rahasianya Facebook. Kebetulan saya orang dalam sini, maksudnya dalam hotel. Salah satu tips agar Facebook kita bisa bagus, berkualitas adalah bersihkan orang-orang yang bukan target market kita. Berapa? 10%. Berapa teman Facebook kita? 3.000. Kalau 10% berapa? 300. Siapa yang dihapus? 1 yang sudah meninggal. Kenapa bertemu sama orang sudah meninggal? Yang 2, nggak ada foto profilnya.
Yang ketiga, saya jualan hijab. Tenang saja, PHK saya bapak-bapak. Aduh, nanti bapak-bapaknya belikan istrinya. Aduh, nggak ada itu sejarahnya kok. Bapak membelikan barang istrinya. Rata-rata itu istrinya, mamanya yang punya keputusan. Oke? Kalau perlu, yang Ibu Umi Resti itu, dia lakukan apa? Dia lakukan setiap bulan. Saya sudah di PHK sama dia, tapi saya tidak baper karena saya tahu ilmunya. Oke. Saya mau kasih tahu Ibu, salah satu rahasia. Ya, salah satu rahasia. Karena saya orang dalamnya Facebook ya. Dalam sini maksudnya ceritakan Facebook tadi ya. Kasihan dulu HP tak Bu ya. Di Facebook itu ada namanya sistem yang dia pakai, bisa di fokus di sini tuh. Namanya sistemnya @jreng. Mohon maaf, ternyata di Facebook teman Anda 5.000, nggak semua melihat status kita. Hanya 3-10% dari total teman. Siapakah 3-10% itu? Dia adalah orang-orang yang sering kita ajak berinteraksi. Kita sering baku komen sama dia, like sama dia. Nah, pengen semua dia muncul. Karena Anda punya circle, itu saja berteman. Makanya kena yang namanya algoritma Facebook AdSense. Ini ilmunya Facebook yang Anda belum tahu. Hari ini saya kasih tahu. Jadi bagaimana solusinya supaya bagus kayak punya pertemanan? Solusinya adalah next. Tambah pertemanan, ya. Setiap hari. Tadi kan sudah ketemu tadi itu, misalnya orang live, sudah ketemu orang live. Ada yang komen di situ, "Keep dong saya beli, saya juga mau." Anda add. Berapa yang di add per hari? Minimal 20 orang. Bagaimana caranya? Silahkan HP-nya semuanya diangkat. Diangkat HP-nya. Udah. Cari di situ alarm. Cari alarm. Sudah. Karena biasa pasti lupa Ki, ini oleh-oleh dari saya. Alarm sudah? Tambah alarm. Jam 8 sudah. Bikin alarm jam 8. Sudah. Bikin lagi alarm jam 5 sore. Simpan Ki. Tambah lagi alarm jam 9 malam. Jam berapa? Jam 8 pagi, jam 5, jam 9, 8.59. Itu tadi 8.59. Jam 8, jam 5, jam 9. Kasih nama alarmnya situ. Waktunya berteman. Jam 8, jam 5, jam 9. Ini oleh-oleh dari saya. Ada yang menangis. Sedih kan? Tapi kita maafkan itu iklan. Tidak apa-apa. Malah saya cari juga di sini, di kelas ini. Lalu kalau kenapa tidak perlu, saya tidak dibahas sama pentin. Kenapa? Karena iklan ini iklan cover. Iklan yang menggugah emosi orang. Kalau sudah masuk di bawah sadar, itu tadi area kritis dan berfungsi ini. Selesai ini. Kalau iklan kita bisa masuk di alam bawah sadar, habis. Nah, buat iklan yang mengandung unsur emosional, tadi kayak ibu itu emosional. Ih, cantiknya anunya ini, cantiknya begitu, emosional. Terus bikin orang penasaran. Terus ambigu. Ambigu itu tidak diceritakan semuanya, ya. Jadi sebagian saja. Jadi itu unsur-unsur yang harus ada di iklan kita supaya iklan kita bisa diterima oleh otak. Nah, terakhir. Kita sudah belajar banyak, alhamdulillah. Pesan saya terakhir, ya, ini penutup dari saya sekaligus oleh-oleh terakhir dari saya. Ini saya pelajari, ternyata ini juga ada bukunya. Nanti cari di Gramedia atau cari di Shopee, Tokopedia, namanya The Power versus Force. Ternyata dalam hidup kita ada dua unsur.
namanya power dan force. Ketika kita memaksakan sesuatu, pernah dialami, mau sekali ke ini, tidak jadi, gagal. Tapi ketika kita di awalnya start dengan biasa aja, nothing tulus, netral, biasanya kejadian. Itu ternyata teori diteliti oleh buku buku Power versus Force, dan itu saya praktekkan kemarin pas ikut cover selling memancing. Ternyata ketika memancing saya terlalu banyak ngarep, segampang gini dapat ikan, kan begini semua ikannya, gampang, set, gagal. Apa yang saya lakukan? Terakhir saya bilang begini sama ikannya, kan, hai ikan, halo, ikan, ini umpanku 3 terakhir. Kalau mau makan nih, sedekah aja. Kalau tidak mau makan tidak apa-apa Ji, saya ikhlas Ji. Saya pancing ikhlas, langsung bergerak itu pancing saya, tek. Ini fotonya. Yang terjadi waktu itu Bapak Ibu di tempat pancing itu orang kaget karena saya saking gembiranya saya takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, apa itu? Saking senangnya, oh ternyata begini ilmunya. Saya ikuti 2 kalinya, oh tenang, nggak ngarep. Saya lakukan lagi, set, lebih besar daripada ini. Yang ketiga kalinya saya pakai jurus kajili-jili ya, otak ilmunya, set, kenapa berat sekali nih? Ternyata tersangkut di kayu. Jadi ada juga kadang-kadang kita terlalu over, itu bahaya juga. Ini pesan saya terakhir ya, power versus force. Pulang dari sini, pasrahkan semuanya, tidak usah terlalu terburu-buru, tidak usah terlalu ngarep, apalagi terlalu menggebu-gebu. Boleh kita berkeinginan besar, tapi tetap tenang. Saya diajarkan sama mentor saya waktu saya pernah jatuh sejatuhnya. Dulu di pesannya mentor saya waktu itu, saya masih ingat. Nah, ini saya ulangi lagi ke Bapak Ibu. Sholat dan sabar. Ceramah begini Bu, ceramah Kika, saya panggil kakak. Enggak, sabar di balik sholat itu ada ketenangan. Di balik sabar itu ada keikhlasan. Oh, ini maknanya. Mudah-mudahan ada manfaatnya Bapak Ibu semua. Sekian dari saya. Sampai ketemu lagi di kegiatan berikutnya. Banjir order dimulai dari rintik-rintik, kemudian gerimis, kemudian hujan keras, kemudian lebat, akhirnya terjadilah banjir sampai tsunami order. Mudah-mudahan semua Bapak Ibu menjadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.